Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya Haja Endaikowati dari SMP Negeri 1 Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, ingin menjelaskan cara menyelesaikan Sagusanopsid tugas pertama. Tugas pertama ini kita akan mendengarkan dulu video dari Bapak Klik, yaitu tentang cara input data dan autofill pada Google. Ya, kita akan dasar-dasar di Google Sheets. Langsung saja kita praktekkan. Kemudian kita subscribe. Untuk memulai Google Sheet, maka kita harus punya akun. Dan jika sudah punya akun, maka kita bisa buka Google Drive. Google Drive silakan dibuka, nanti tampilannya seperti ini. Nah, langkah berikutnya untuk memulai di Google Sheet adalah kita klik New. Kita buka Google Drive. Nah, ini adalah akun saya. Jadi setiap kita akan menggunakan ini, kita harus gunakan akun. Saya gunakan akun yang pertama. Kemudian setelah itu kita buka Google Drive kita pilih. Nah, kan terbuka seperti ini. Kemudian kita buka folder. Foldernya adalah Sagusanopsid. Nah, setelah itu kebetulan saya tadi sudah membuat data. Kemudian nanti akan muncul di sini. Nah, ini Google Sheet, kita pilih spreadsheet yang kosong. Nah, setelah itu, setelah kita pilih, maka kita akan Nah, ini pertama kita kasih judul dulu. Nah, ini judulnya. Jadi judulnya adalah data entry dan autofill. Nah, sebelum kita lanjutkan, di dalam Google Spreadsheet ini ada beberapa bagian-bagian. Yang paling atas ini ada file, edit, tampilan, sisipkan, format data, dan lain-lain. Itu disebut dengan menu bar. Jadi ini adalah menu bar yang sering kita gunakan. Di situ ada file itu berisi ini. Kemudian di situ ada edit. Nah, edit itu isinya ini, potong, salin, dan sebagainya. Tampilan itu isinya ini. Nah, jadi kalau mau membesarkan, mengecilkan, kita bisa gunakan ini. Oke. Kemudian sisipkan, di sini ada macam-macam ya, ada diagram, ada gambar, dan seterusnya. Format, temanya apa, kemudian garis, tebal, kecil, ratakan, dan seterusnya. Kemudian juga ada data. Nah, data ini ada banyak. Nah, ini seperti ini, mengurutkan dan sebagainya. Kemudian ada alat, ini ada edit script dan sebagainya. Kemudian ada add-on, ada bantuan kalau kita butuh, dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya di bawahnya menu bar itu ada namanya toolbar. Nah, jadi ini adalah toolbarnya, alat yang akan digunakan untuk mengeprint dan sebagainya. Kemudian di bawahnya toolbar itu ada rumus, tempat kita mengetik atau menaruh rumus di sini, kemudian akan tertulis. Oke. Nah, kita akan bekerja mulai dari sini. Ini kita sebut dengan sel kolom A baris pertama, sel kolom B baris pertama, sel kolom C, nah ini kolom C baris pertama. Nah, kalau ini membacanya sel kolom D baris ke-6. Oke. Nah, kita akan ketik di sini. Pertama adalah nomor, kemudian nama siswa, NIS, tempat, tanggal lahir, kelipatan, dan seterusnya. Oke, NIS-nya kita ganti dengan kelas.
Oke. Kemudian saya akan mengcopy data dari file Excel saya yang berisi data nama siswa di SMP Negeri 1 Sekolongkang. Nah, ada 137 anak. Nah, ini setelah saya ambil di Explorer, nah ini, jadi ini adalah data yang berisi siswa, nama siswa, kelas, dan seterusnya. Kemudian kita buka, nah terus kita copy dan kita pastekan, maka terjadi seperti ini. Kemudian kita akan, jadi tadi copy paste ya, jadi kita ambil dari Excel biasa, kemudian kita pastekan ke sini. Nah, kita akan menggunakan autofill. Kita ketik sini 1, 2. Nah, setelah itu kita blok ini sama ini. Kita akan menuliskan angka setelah 3 dan seterusnya. Kita tinggal narik aja. Nah, ini ke bawah sampai yang terakhir. Nah, yang terakhir, nah ini misalnya saya lebihin ya. Nah, ini setelah itu, nah sampai seperti ini. Nah, gitu. Kemudian yang lain juga sama. Misalnya kalau kita ingin membuat angka yang berkelipatan, juga sama caranya. Misalnya kelipatan 5, saya ganti kelipatan 5 ya. Saya ganti sini kelipatan 5. Nah, maka saya ketik pertama adalah angka 5. Nah, ini, kalau ini tadi kelipatan 3, sekarang kita akan gunakan kelipatan 5. Nah, kemudian setelah kita ketik 5, nah ini kita mau taruh tengah saya. Tampilan. Nah, diratakan, terus saya taruh ke tengah. Setelah itu kita tarik saja ujungnya ke bawah, maka angkanya akan berkelipatan 5. Kelipatan 5, kita tarik. Oke, 5 semuanya 10. Nah, ini sampai ini. Oke, nah kita baru tarik ke bawah. Apa yang terjadi? Nah, demikian dengan hari sama. Kita coba hapus dulu ini. Nah, kalau kita mau ketikkan misalnya hari Senin, kemudian di bawahnya otomatis akan kita klik di sininya, kita tarik. Nah, dia akan melanjutkan. Kemudian berikutnya lagi, ini misalnya kita ke bulan. Kalau kita ketik bulan Januari, kita ulangin. Kita mulai ketik bulan Januari di sini. Januari. Nah, kemudian kita mau pakai bulan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi dia akan meruntun. Itulah fungsi dari autofill. Jadi autofill itu membuat sesuai aturan yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk tugas pertama, yaitu membuat data entry dan autofill. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya tugas ini kita akan bagikan. Jadi kita akan bagikan tugas ini ke YouTube-nya Pak Kholik tadi. Berarti kita harus copy paste ini, tugas ini. Nah, tadi perintahnya supaya dia bisa baca saja. Kalau supaya kita bisa baca saja, sebentar, ini harus kita ganti, bukan editor. Kalau editor itu bisa mengganti, jadi kita mengakses lihat saja. Dia hanya bisa mengakses dengan lihat. Setelah itu kita salin linknya. Nah, terus kita kembali ke videonya Pak Kholik tadi.
kita akan copy di sini. Kita di sini ada ketikan lebih banyak. Nah, kita tarik di sini komennya. Seperti biasa kita ketik namanya. Nama, kemudian sebenarnya nanti ini juga YouTube-nya atau nanti saja ya. Oke. Nanti saja sekalian sama YouTube-nya. Kita bisa ketik di sini kemudian kita share. Selain itu ke FB-nya Sakusanov. Ke FB-nya Sakusanov. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.